Baiklah, mari kita mulai dengan satu kalimat yang terdengar seperti lelucon paling buruk dalam sejarah modern. Amerika Serikat membom Venezuela, lalu menangkap presiden sahnya, Nicolas Maduro, dan menyeretnya keluar dari negaranya sendiri. Bukan dalam film, bukan dalam fiksi politik murahan. Ini diumumkan secara terbuka, dengan bangga, tanpa rasa malu. Tanggal 3 Januari, Donald Trump berdiri dan menyatakan bahwa Amerika telah melancarkan serangan militer ke Venezuela. Bukan operasi rahasia, bukan misi terbatas. Ini perang terbuka, kota-kota dibom, Caracas diserang, pangkalan militer dihantam, bandara dan pelabuhan sipil ikut jadi sasaran. Dan menurut laporan media besar seperti CBS News, Presiden Venezuela yang sah secara konstitusi dan diakui dunia internasional diculik oleh pasukan operasi khusus Amerika. Ini bukan penegakan hukum, ini penculikan internasional. Mari kita sebut dengan nama aslinya. Pemerintah Amerika menculik pemimpin negara berdaulat. Titik. Tidak ada hiasan kata, tidak ada justifikasi manis. Ini pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan konsep paling dasar tentang kedaulatan negara. Tapi justru disinilah kita melihat wajah asli kekuasaan global itu. Tanpa topeng, tanpa basa-basi. Pesan yang dikirim Washington ke dunia sangat jelas dan brutal. Jika kami tidak menyukai pemerintah Anda, kami berhak menggulingkannya. Kami berhak membomnya. Kami berhak mencuri sumber dayanya. Dan kami berhak menempatkan boneka kami di kursi kekuasaan. Selamat datang di abad ke-20, satu versi Amerika. Lalu muncul ironi yang begitu pahit sampai terasa seperti satire. Pemimpin oposisi sayap kanan Venezuela, Maria Corina Machado, berdiri mendukung perang terhadap negaranya sendiri. Perempuan yang diganjar apa yang disebut hadiah Nobel, perdamaian tahun 2025. Ya, Nobel perdamaian digunakan untuk mengadvokasi bom, invasi, dan penjarahan. Jika ini bukan lelucon sejarah, entah apa lagi. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Mengapa Venezuela? Mengapa sekarang? Dan apa sebenarnya tujuan Amerika? Jawaban resminya terdengar familiar dan membosankan. Narkoba, demokrasi, hak asasi manusia, kata-kata klise yang sama yang dulu dipakai untuk Irak, Libya, Afghanistan. Tapi jika kita sedikit saja mengupas lapisan propaganda ini, yang tersisa hanyalah kepentingan kekuasaan mentah. Venezuela memiliki satu dosa besar. Ia terlalu berdaulat, terlalu kaya, terlalu berani berkata tidak. Tujuan paling luas Amerika adalah memaksakan kembali dominasinya di Amerika Latin. Menghidupkan kembali doktrin Monroe, doktrin kolonial abad ke-19 yang menyatakan bahwa seluruh belahan barat adalah halaman belakang Amerika. Ini bukan teori konspirasi. Ini tertulis jelas dalam dokumen resmi Strategi Keamanan Nasional Amerika tahun 2025. Amerika Latin disebut sebagai wilayah terpenting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika. Artinya sederhana, wilayah ini harus tunduk. Alasan berikutnya bahkan lebih telanjang, minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Bukan salah satu yang terbesar, tapi yang terbesar. Ditambah gas, emas, mineral strategis, dan unsur tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk teknologi tinggi dan industri militer. Semua ini adalah mimpi basah korporasi energi Amerika. Sejak Hugo Chavez menasionalisasi industri minyak pada 2007, perusahaan-perusahaan Amerika dipaksa angkat kaki jika tak mau menerima kepemilikan minoritas. Ini dosa yang tak pernah dimaafkan Washington. Trump bahkan tidak repot menutupinya. Ia secara terbuka membual tentang menyita kapal tanker minyak Venezuela. Kami akan menyimpannya, katanya, seperti perompak abad pertengahan, hanya dengan jas mahal dan mikrofon. Dan lihat siapa yang berdiri di belakang Trump, Menteri Energi yang berasal dari perusahaan minyak. Mantan Menteri Luar Negeri yang juga CEO ExxonMobil, lingkaran kekuasaan yang berputar di antara Gedung Putih dan ruang rapat korporasi. Negara dan perusahaan menyatu tanpa rasa malu. Maria Corina Machado pun tampil sebagai saleswoman utama. Ia berjanji akan memprivatisasi aset Venezuela senilai 1,7 triliun dolar. Minyak, gas, emas, listrik,
tanah, pantai Karibia, semua dijual, semua dibuka, semua untuk investor asing, terutama perusahaan Amerika. Inilah arti demokrasi versi mereka. Tapi minyak bukan satu-satunya faktor. Venezuela juga menjadi masalah besar karena aliansinya. Dengan siapa? Dengan pihak yang salah menurut Washington. China, Rusia, Iran. China adalah mitra dagang terbesar Amerika Selatan. Dan Amerika ketakutan Venezuela menjual sebagian minyaknya ke China, bahkan dalam mata uang yuan, menantang dominasi dolar. Bagi Amerika, ini bukan sekadar ekonomi. Ini ancaman eksistensial terhadap sistem petrodolar yang menopang kekuasaannya. Venezuela juga menjalin hubungan erat dengan Rusia dan Iran, dua negara yang sudah lama masuk daftar musuh utama Amerika. Dan lebih dari itu, Venezuela berperan aktif mendorong persatuan Global South, dari Amerika Latin, Afrika, hingga Asia, mendukung Palestina, mendukung negara-negara Afrika yang melawan neokolonialisme. Ini bukan sekadar kebijakan luar negeri, ini simbol perlawanan. Di dalam kawasan, Venezuela adalah motor integrasi regional. ALBA, CELAC, upaya membangun kerja sama tanpa Amerika, tanpa OAS yang dikendalikan Washington. Bagi Amerika, ini tidak bisa ditoleransi. Lalu ada faktor politik domestik Amerika, skandal dalam negeri, krisis legitimasi, dan satu nama penting, Marco Rubio. Orang kedua paling berpengaruh setelah Trump. Menteri Luar Negeri sekaligus penasihat keamanan nasional, ambisius, terobsesi menggulingkan pemerintahan kiri di Venezuela, Kuba, dan Nicaragua. Rubio dan elit Miami percaya pada efek domino. Jatuhkan Venezuela, lalu Nicaragua dan Kuba akan menyusul. Setelah itu, Brasil, Kolombia, Meksiko, dan tanda-tandanya sudah jelas. Sanksi, ancaman, intervensi pemilu, tarif, tekanan ekonomi, semua senjata dipakai. Amerika bahkan tak lagi malu mencampuri pemilu negara lain. Argentina, Honduras, Brasil, Kolombia, boneka-boneka sayap kanan didukung dengan uang, ancaman, dan tekanan terbuka. Ini bukan demokrasi, ini kolonialisme gaya baru. Dan soal narkoba, itu lelucon paling sinis. Data PBB menunjukkan Venezuela bukan produsen utama narkoba. Pejabat tinggi pemerintahan Biden sendiri mengakui hanya sekitar 5% kokain yang melewati Venezuela. Fentanyl? Hampir nol, tapi Amerika justru bersekutu dengan politisi dan oligarki yang terkait langsung dengan kartel narkoba di negara-negara sekutunya. Mantan diktator Honduras, pengedar narkoba kelas kakap, bahkan diampuni Trump. Tuduhan terhadap Maduro dibuat-buat, sama seperti senjata pemusnah massal di Irak. Propaganda lama dibungkus ulang. Bedanya, kali ini dunia sudah terlalu sering melihat kebohongan itu. Jadi mari kita jujur, perang ini bukan tentang narkoba, bukan tentang demokrasi, bukan tentang hak asasi manusia. Ini tentang kekuasaan, tentang minyak, tentang dominasi, tentang Amerika yang menolak menerima dunia multipolar. Venezuela dihukum karena berani berdiri, karena berani memilih jalan sendiri, karena berani berkata bahwa dunia tidak harus tunduk pada satu kekaisaran. Dan ketika bom jatuh di Caracas, itu bukan hanya tentang Venezuela. Itu peringatan untuk seluruh dunia. Inilah harga dari kedaulatan di bawah bayang-bayang kekuasaan global. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih, sampai jumpa di halaman berikutnya.